Salam dan bahagia. Saya Yuliana Prima Manehat SPD, Guru Coding dan Kecerdasan Artifisial dari SMA Negeri 1 Keva Menanu, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Melalui video ini saya akan berbagi praktik baik KKA dengan judul Mengajar KKA di Tengah Keterbatasan. Sebagai seorang guru kimia, saya dipercayakan mengemban tugas tambahan sebagai seorang guru coding dan kecerdasan artifisial. Saya pun mulai mengikuti kegiatan pelatihan KKA. Ini merupakan tantangan terbesar bagi saya. Bagaimana tidak? Kompetensi saya di bidang IT masih sangat minim, ditambah lagi dengan keterbatasan sarana komputer dan jaringan internet yang tidak stabil. Ini merupakan sebuah ilmu baru bagi saya dan membutuhkan kompetensi yang lebih. Saya sempat berpikir, dari mana saya harus memulai? Di tengah pergumulan saya, akhirnya saya menemukan jawaban. Apapun tantangannya, saya harus berani memulai. Memulai dengan melakukan transformasi kompetensi. Pengembangan kompetensi saya dimulai saat saya menyadari bahwa KKA tidak bisa diajarkan dengan metode konvensional. Siswa di kelas saya membutuhkan lebih dari teori, mereka butuh aksi. Saya harus mengubah fokus saya dari menghafal teori menjadi menciptakan karya. Langkah pertama pengembangan diri saya adalah mendesain modul ajar LKPD Media Pembelajaran dan Asesmen terkait pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Selanjutnya saya mempelajari materi coding dan AI yang paling dasar, algoritma, logika, dan konsep AI. Saya belajar dari berbagai sumber baik online maupun offline. Selain itu, saya juga belajar dan berkolaborasi dengan rekan guru lain yang memiliki kemampuan IT yang baik, seperti teman-teman guru coding dan juga teman-teman guru informatika. Ditambah lagi dengan saya belajar secara mandiri dengan mengikuti kegiatan workshop atau seminar tentang coding dan kecerdasan artifisial secara online. Setelah menguasai dasar tentang pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial, saya coba mengintegrasikan setiap pembelajaran hal baru yang saya pelajari kepada peserta didik saya di kelasku. Sekalipun belajar dalam keterbatasan sarana dan prasarana, tetapi antusiasme anak-anak dalam pembelajaran ini sangat luar biasa. Materi pertama yang saya ajarkan yaitu tentang pengenalan coding dan kecerdasan artifisial. Materi kedua tentang berpikir komputasional, materi yang ketiga yaitu tentang literasi digital yang bertanggung jawab, dan materi yang terakhir sejauh ini kami belajar tentang rekayasa prompt. Rekayasa prompt. Pernah dengar kata prompt? Oke, ada yang tidak, ada yang pernah. Jika kalian bisa mengobrol dengan robot yang paling cerdas di dunia seperti AI, hal apa yang harus kalian lakukan agar dia bisa memberikan jawaban yang kalian inginkan? Oke, Kesia silakan. Jika saya bisa mengobrol dengan robot yang paling cerdas di dunia seperti AI, hal yang saya lakukan agar dia memberikan jawaban yang saya inginkan adalah saya memberikan pertanyaan yang jelas, spesifik dan lengkap supaya AI bisa memberikan jawaban yang sesuai dengan keinginan saya. Oke, luar biasa sekali jawabannya. Jadi ketika Anda ingin mengobrol dengan robot seperti AI, berarti Anda juga harus memberikan pertanyaan atau perintah yang jelas sehingga dia juga bisa memberi jawaban yang apa? Jelas. AI bisa membuat lagu, puisi, dan kode program. Menurut kalian, siapa yang mengontrol kreativitas AI? Apakah AI itu sendiri atau kita sebagai pemberi perintah? Oke, Adik silakan. Menurut saya, yang mengontrol kita AI itu adalah kita, itu para manusia. Karena kita itu adalah manusia yang sebagai pemberi perintah kepada AI untuk melakukan sesuatu. Karena yang pertama, AI itu tidak mempunyai keinginan, emosi atau imajinasinya sendiri. Lalu yang kedua itu kreativitas ataupun hasil karya AI itu berasal dari kita manusia sendiri yang membuat kembali atau memberi perintah kepada AI untuk melakukan hal tersebut. AI hanya sebagai pelaksana, sedangkan ide itu dari kita. Jadi manusia yang mengontrol AI bekerja untuk menciptakan kreativitas yang kita inginkan. Pernah Anda menggunakan ChatGPT? Sudah. Oke, berarti sebenarnya prompt Anda sudah tahu gitu. Apa itu prompt? Rulia, silakan. Baik, menurut saya prompt itu adalah perintah atau instruksi yang kita berikan ke AI supaya AI tahu apa yang harus dibuat dan harus dijawab. Iya, terima kasih kamu katakan. Jadi secara sederhana, prompt itu artinya perintah atau instruksi yang kita berikan kepada AI, salah satunya ChatGPT, Gemini, Canva AI. Terus mereka menjalankan perintah yang kita minta.
Yang salah adalah kita yang salah memberi perintah sehingga tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ada 4 pilar prom ini yang sebagai panduan untuk Anda menyusun prom yang benar sehingga bisa membantu Anda untuk membuat prom di saat Anda menggunakan ChatGPT atau Gemini dan aplikasi AI lainnya. Nah, di LKPD itu Ibu minta Anda untuk membuat skrip cerita anak. Yang pertama tentang kelinci dan kura-kura, yang kedua itu adalah tentang gajah dan semut. Kita menggunakan 2 aplikasi, yaitu aplikasi ChatGPT atau Gemini, dan juga yang kedua itu adalah aplikasi apa? Canva AI. Nah, sekarang kita uji coba satu. Jadi Anda bisa kita fokus ke promnya. Yang pertama, dibuat dulu promnya menggunakan ChatGPT. Setelah itu Anda buat buku cerita, gambar buku ceritanya menggunakan Canva AI. Baik, silakan berdiskusi. Tadi prom yang Anda masukkan itu apa? Oke, terus hasil yang akan dibuat di aplikasi Canva. prom gambarnya sudah bagus. Prom yang Anda gunakan. Setelah itu masuk ke Canva. Di sini kami membuat cerita anak yang berjudul The Rabbit and the Turtle. Nah, cerita ini kami buat menggunakan bahan 4. Pertama, kami menulis prompt dulu di ChatGPT. Setelah itu, kami menaruh promnya dengan tuliskan cerita pendek anak tentang kisah kelinci dan kura-kura dengan menggunakan 4 pilar prompt, yaitu role, task, konteks, dan format, dan tuliskan prompt gambar setiap adegannya. Dari sini kami mengcopy bagian promnya, lalu kami masukkan di Canva. Setelah itu, kami mulai memproses dan jadilah cerita anak. Oke, ceritanya berjudul The Rabbit and the Turtle. Di sebuah hutan ceria, seekor kelinci terkenal sangat cepat tetapi juga sangat menyombongkan diri. Ia selalu mengejar hewan-hewan yang berjalan lambat, terutama kura-kura yang selalu tenang dan sadar. Suatu hari, kelinci menantang kura-kura lomba lari sambil tertawa meremehkan. Kura-kura menerima tantangan itu dengan senyum lembut. Semua hewan berkumpul untuk menonton perlombaan yang tidak biasa itu. Saat lomba dimulai, kelinci langsung berlari kencang dan meninggalkan kura-kura jauh di belakang. Jadi di sini kami merasa bahwa AI itu sangat membantu di kehidupan kita sehari-hari karena dapat membantu kita untuk membuat cerita dengan lebih mudah. Sekian dari presentasi kelompok kami, terima kasih. Terima kasih kelompok 3 yang sudah mempresentasikan cerita bergambar menggunakan ChatGPT dan Canva AI dengan judul apa tadi? Kelinci dan kura-kura. Ternyata setelah Anda menggunakan prompt yang bagus, terus Anda meminta AI untuk mengerjakannya, dia memberikan skrip yang jelas atau skenario cerita yang jelas, Anda bisa menghasilkan apa? Cerita bergambar yang cantik seperti yang dikerjakan oleh kelompok 3. Kesimpulan dari pembelajaran kita tentang rekayasa prompt hari ini. Oke, silakan Keisha. Jadi rekayasa prompt adalah seni sebagai ilmu. Jangan takut untuk bereksperimen karena setiap kata yang kamu ubah adalah langkah menuju penemuan baru. Akhirnya, dengan terus bertransformasi, kompetensi saya sebagai seorang guru KKA semakin meningkat. Saya semakin yakin dan percaya diri hadir sebagai fasilitator pembelajaran bagi anak-anak didik saya. Akan terbuka untukmu. Di era digital ini pastikan Anda lebih banyak berliterasi dan beriterasi sehingga prompt Anda menjadi prompt yang luar biasa yang membantu Anda untuk menjelajahi dunia digital atau membantu Anda untuk bisa berkomunikasi dengan AI untuk membantu Anda dalam berbagai tugas-tugas Anda. Saatnya bertransformasi. Coding dan kecerdasan artifisial adalah kunci untuk membuka potensi tak terbatas. Untuk guru, jadilah fasilitator yang inspiratif. Dan untuk siswa, jadilah pembelajar aktif dan berani. Mari kita bersama-sama membangun komunitas di mana kreativitas dihargai dan pembelajaran seumur hidup menjadi gaya hidup. Selama pembelajaran KKA, saya mempelajari salah satu materi yaitu berpikir komputasional. Pembelajaran berpikir komputasional membantu saya untuk menyelesaikan suatu masalah secara terstruktur dan logis. Pembelajaran ini memberikan kesan bahwa suatu masalah dapat dipecahkan dengan melalui 4 langkah berpikir komputasional. Saya berharap agar kemampuan berpikir komputasional bisa saya terus kembangkan, sehingga saya siap untuk menghadapi tantangan di era digital ini. Dalam pembelajaran KKA, khususnya belajar literasi digital, membuat saya sadar bahwa teknologi harus digunakan dengan cerdas dan bertanggung jawab. Saya harap pembelajaran ini membuat kita lebih bijak, memilih informasi, dan lebih aman saat beraktivitas online. Mari bersama menjadi generasi yang melek digital dan menggunakan internet untuk hal-hal positif dan bermanfaat.